SBY, Rocky Gerung, Rizal Ramli, kowar-kowar tak ada guna. PT 20% tak akan pernah berubah. Dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sudah mengalami 2 kali threshold 20%. 2009, 2014, kenapa dulu nggak ramai? Ini kan serentak Pak, tahun 2019 nanti kan serentak. Ya, ini pertanyakan threshold 20%. Kalau gak ada PT ini guys, maka siapapun bisa nyapres, entah itu orang biasa yang mendadak viral, ataupun juga orang terkenal di medsos yang hanya modal tampang doang, atau ketua umum partai yang bakal duluan maju di barisan paling depan. PT ini ibarat saringan kopi guys, ampas yang gak berguna, disaring lalu dibuang. Nah, PT ini juga menyaring ampas politik, yaitu mereka yang terlalu berambisi berkuasa ya demi perut mereka sendiri tapi gak berhasil, atau mereka yang diam-diam mau berkuasa supaya dapat mengubah ideologi negara ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Susilo Bambang Yudhoyono, apakah akan bernasib sama seperti Soeharto yang kehilangan kecerdasan pasca ditinggal istri tercinta? Pepatah yang mengatakan di belakang laki-laki yang sukses selalu ada satu wanita hebat. Soeharto begitu berjayanya menguasai Indonesia selama 32 tahun didampingi oleh Ibu Tien Soeharto. 28 April tahun 1996, Ibu Tien wafat. Soeharto pun mulai terseok-seok menghadapi perpolitikan Indonesia. Hingga pada akhirnya 21 Mei 98, Soeharto berhasil dilengsarkan mahasiswa. SBY berjaya dan selalu terlihat gagah berani selama dia menjadi Presiden Indonesia. Setelah purna pun, SBY masih tetap berani bersikap bak presiden paling hebat. Pada 17 Februari 2018, SBY mengukuhkan AHY sebagai Komandan Komando Satuan Tugas bersama Kogasma untuk pemilu Kada 2018 dan pemilu 2019. AHY dipercaya pemimpin upaya pemenangan Demokrat pada pemilu Kada 16 dan Pileg 2019, tapi sayang, Ibu Ani wafat 1 Juni 2019. Pada tahun yang sama, Pilpres 2019 diselenggarakan SBY dan Demokrat mulai terseok-seok. Tak hanya itu saja, keluarga Cikeas bahkan sering menjadi tertawaan dan ejekan rakyat Indonesia karena sikap politiknya yang pelin-pelan dan terkesan amnesia. Amnesia terlihat jelas saat dirinya lupa bahwa sebagai orang yang sedang berkuasa, dia telah membuat keputusan atas peraturan batas ambang atau presidential threshold sebesar 20% yang digariskan di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk kepentingan dirinya. Di Pilpres 2009, SBY mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu pada tanggal 13 November 2008 atau 6 bulan sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres dibuka, yang bunyinya adalah sebagai pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional. Pada pemilu anggota DPR sebelum-sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilu telah mengatur tentang presidential threshold pada pasal 5 ayat 4 yang menetapkan pasangan capres dan cawapres
hanya dapat diusulkan oleh partai atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR pada 2008. SBY yang sudah menjadi Presiden Indonesia atau 1 tahun lagi akan mengakhiri masa jabatan periode pertama dan berhak untuk maju lagi di Pilpres 2009 sebagai petahana mengubah aturan dari 15% dan 20% menjadi 20% dan 25% di Undang-Undang Pemilu yang disahkan demokrasi saat itu. Memang sedang besar-besarnya bahkan menjadi anomali baru karena mengalami kenaikan elektoral hingga 300%. Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu mampu memastikan atau memberikan jaminan atas kemenangan SBY di Pilpres 2009. SBY pun menang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Prabowo juga JK Wiranto strategis yang mengunci kemenangannya di Pilpres 2009 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan menaikkan persentase presidential threshold berhasil untuk dirinya. SBY lupa bahwa dia bukan Soeharto yang bisa terus-menerus mencalonkan diri sebagai presiden. SBY lupa bahwa jabatan presiden hanya bisa diikuti 2 kali sampai 2014 dan setelah itu diganti orang lain. Menghadapi pemilu 2014, pembahasan merevisi Undang-Undang Pemilu pun bergulir. Proses Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukan sebuah proses yang gampang, terutama untuk masalah presidential threshold yang dipandang cukup berat. Rapat paripurna DPRD ini dilakukan fraksi Gerindra, Demokrat, dan PKS yang mendukung dihilangkannya ambang batas untuk pencalonan presiden, wakil ketua fraksi Demokrat. Benny Kaharman mengatakan keputusan penetapan ambang batas 20% inkonstitusional sekali. Indonesia telah diselamatkan oleh Tuhan dengan adanya pasal 222 yang kopasan pasal 9 yang menetapkan aturan persyaratan wajib bagi capres-cawapres yang diusung oleh parpol memiliki 20% presidential threshold. Aturan ini juga kita mendasarkan pada aturan hukum. Acara formal tidak akan pernah bisa diubah. Karena itulah beberapa pihak yang sudah mengajukan uji materi atau pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sampai saat ini semuanya ditolak oleh MK. Karena yang namanya masalah presidential threshold itu tidak bisa digugat oleh orang perorangan atau bahkan oleh parpol. Susilo Bambang Yudhoyono, apakah akan bernasib sama seperti Soeharto yang kehilangan kecerdasan pasca ditinggal istri tercinta? Pepatah yang mengatakan di belakang laki-laki yang sukses selalu ada satu wanita hebat. Soeharto begitu berjayanya menguasai Indonesia selama 32 tahun didampingi oleh Ibu Tien Soeharto. 28 April tahun 1996, Ibu Tien wafat. Soeharto pun mulai terseok-seok menghadapi perpolitikan Indonesia. Hingga pada akhirnya 21 Mei 98, Soeharto berhasil dilengsarkan mahasiswa. SBY berjaya dan selalu terlihat gagah berani selama dia menjadi Presiden Indonesia. Setelah purna pun, SBY masih tetap berani bersikap bak presiden paling hebat. Pada 17 Februari 2018, SBY mengukuhkan AHY sebagai Komandan Komando Satuan Tugas bersama Kogasma untuk Pemilu Kada 2018 dan Pemilu 2019. AHY dipercaya pemimpin upaya pemenangan Demokrat pada Pemilu Kada 16 dan Pileg 2019, tapi sayang, Ibu Ani wafat 1 Juni 2019. Pada tahun yang sama, Pilpres 2019 diselenggarakan SBY dan Demokrat mulai terseok-seok. Tak hanya itu saja, keluarga Cikeas bahkan sering menjadi tertawaan dan ejekan rakyat Indonesia karena sikap politiknya yang pelin-pelan dan terkesan amnesia. Amnesia terlihat jelas saat dirinya lupa bahwa sebagai orang yang sedang berkuasa,
dia telah membuat keputusan atas peraturan batas ambang atau presidential threshold sebesar 20% yang digariskan di Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.